Ya, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar melalui video lagi. Ya, di sini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ini lanjutkan materi yang kemarin, bab 2, Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa aja? Yang pertama, ada ancaman dari dalam negeri, seperti pemberontakan senjata, konflik horizontal, perang saudara, sabotase dari dalam negeri, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Nah, itu ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri, agresi, invasi, blokade, bombardemen. Itu pelanggaran wilayah, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Apakah sebenarnya pertahanan dan keamanan? Nah, di sini pertahanan dan keamanan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan suatu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Terus, apa tujuan nasional negara Indonesia? Nah, tujuan nasional negara Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu lebih lengkap terkait pertahanan negara. Nah, pengertian pertahanan negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu pengertian dari pertahanan negara. Dasar pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nah, itu adalah pertahanan negara ya. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, jadi negara kita itu adalah negara kepulauan ya. Tujuan pertahanan negara, menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, fungsi pertahanan negara mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan pertahanan. Nah, jadi fungsinya itu menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah di negara kita. Jadi jangan sampai ada negara lain mengklaim negara kita ya. Jadi kita tuh harus mempertahankan sekuat tenaga negara kita.
Nah, ini yang kedua. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Mengapa usaha penyelenggaraan pertahanan negara berkaitan dengan upaya pembelaan negara? Nah, ini pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, segala ancaman. Nah, jadi kita tuh ada ancaman dari luar, kita harus membela negara kita ya. Karena itu adalah wujud pertahanan dari kita. Lalu pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Lalu yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian. Nah, di mana kita itu cinta damai, tidak perlu anarkis atau memprovokasi. Jadi kita lebih peduli akan perdamaian. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Nah, ini menurut kamu, pertahanan negara Indonesia itu memakai sistem apa sih? Nah, ini dia. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, ini dia ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, ini dia adalah ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada bentuk-bentuk usaha pertahanan negara. Yang pertama, melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti sekarang ini. Lalu ada pelatihan dasar kemiliteran melalui pramuka, lalu pengabdian sebagai prajurit tentara nasional, dan pengabdian secara profesi. Nah, tugas kalian, silahkan sebutkan ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri Indonesia, luar negeri Indonesia. Jadi kalian sebutkan ada ancaman dari dalam negeri dan luar negeri Indonesia di komentar. Jangan cuma satu, minimal 3. Sebutkan ancaman-ancaman dari dalam negeri dan luar negeri di Indonesia. Ya. Nah, Ibu kira cukup sampai di situ. Ada yang ingin ditanyakan bisa chat Ibu. Kalau kurang jelas juga bisa ditanyakan kepada Ibu. Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.